Pada episode sebelumnya, Lin Tian merusak pikiran sang pendekar pedang wanita, membuatnya benar-benar putus asa dan terluka parah. Begitu pendekar pedang itu kehilangan kesadaran, Lin Tian maju dengan niat untuk melakukan senam ngucek padanya. Namun, pada saat yang sangat menentukan itu, sebuah organisasi bernama gereja muncul di tempat kejadian. Begitu mereka melihat Lin Tian, amarah mereka langsung meledak. Bagaimana mungkin makhluk rendahan seperti goblin bisa menjadi penyebab begitu banyak kematian? Organisasi gereja ini dipimpin oleh seorang pria bernama Uskup. Dan begitu dia melihat Lin Tian, dia langsung memberi perintah eksekusi. Begitu para anggota gereja mendengar perintah itu, mereka langsung menyerang Lin Tian. Mereka semua sangat kuat dan meluncurkan serangan bertubi-tubi kepadanya. Namun, di tengah kekacauan itu, Lin Tian menggunakan trik cerdas dengan mengandalkan keterampilan Blighted Blood-nya untuk menyelamatkan diri dan melarikan diri dari tempat itu. Entah mengapa, para anggota gereja tidak mengejarnya. Sebaliknya, mereka dengan cepat membawa tubuh, tidak sadar sang pendekar pedang, dan segera meninggalkan kota. Dari kejauhan, Lin Tian mengamati semua yang terjadi. Bagaimana para anggota gereja mengubur yang mati, lalu pergi. Namun, dalam kepergian mereka melakukan satu kelalaian fatal. Mereka meninggalkan para monster. Dan bagi Lin Tian, monster-monster itu adalah santapan lezat. Setelah melahap dan menggigit mayat monster-monster yang tersebar di desa, akhirnya Lin Tian mencapai level 80. Dan tepat ketika dia mencapai tonggak itu, sebuah pesan muncul di hadapannya. Selamat, kamu telah mencapai level 80. Setelah itu, cerita langsung beralih ke wilayah Lin Tian, di mana dia telah kembali ke dalam gua miliknya. Dengan tenang dan percaya diri, ia masuk ke dalam. Begitu rakyatnya melihatnya, mereka sangat gembira. Mata mereka bersinar bahagia, dan mereka segera mulai bertanya tentang pertempuran. Si gadis pembasmi goblin tersenyum dan bertanya, "Jadi bagaimana? Apa kau menang?" Sebuah suara lain yang bersemangat menyusul. "Bos, ceritakan apa yang terjadi di desa. Apa yang kau lakukan di sana?" Di antara mereka berdiri sang putri elf, sama penasarannya dengan yang lain, menantikan jawaban dari MC. Matanya berbinar penuh semangat, menggantungkan harapan pada setiap kata yang akan diucapkan. Namun, tiba-tiba dia terkejut, matanya membelalak. Ya Tuhan, kalian semua lihat itu. Kekuatan bos semakin kuat lagi. Melihat para gadis begitu bersemangat, Lin Tian berbicara dengan senyum puas. Kalian belum tahu apa-apa. Aku sudah bertindak, dan sekarang si pendekar pedang menjadi milikku. Begitu keempat gadis itu mendengar hal itu, mereka benar-benar terkejut. Salah satu dari mereka, si gadis pembasmi goblin, langsung bereaksi dengan tak percaya. Tidak mungkin, kau mengalahkannya. Dan kau bahkan melakukan hubungan fisik dengannya. Keempat gadis itu berdiri dengan ekspresi bingung dan terguncang oleh pengakuan berani Lin Tian. Jelas bahwa mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. Mungkin mereka masih belum bisa menaruh kepercayaan sebesar itu padanya. Atau mungkin mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia seorang diri telah mengalahkan sang pendekar pedang. Seseorang yang dikenal memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Melihat semua orang bingung, Lin Tian menjelaskan dengan tenang. Itu sudah hampir pasti terjadi. Dia mulai menyerah pada hasratnya dan hampir menikmati kenikmatan lebih jauh. Tapi sayangnya, orang-orang dari gereja suci datang tepat waktu dan membawanya pergi. Ia berbicara dengan serius, mengungkapkan kebenaran tanpa berlebihan. Begitu si gadis pembasmi goblin mendengar ini, dia langsung maju, memanja tubuh Lin Tian, menarik sedikit bajunya, dan dengan ekspresi menggoda, menjilat bibirnya sambil berkata dengan suara penuh gairah, "Aku tahu, kau yang terbaik, yang paling sempurna dari semua. Ayo, aku mau sekarang juga." Begitu melihat perilaku gadis itu, Lin Tian berkata dengan lembut, "Dami, tolong beri aku istirahat hari ini. Aku punya hal penting untuk disampaikan." Kemudian, berdiri tegak, Lin Tian berbicara dengan wibawa yang tenang. "Kali ini kita telah meraih kemenangan besar. Kita berhasil mendapatkan waktu pengembangan yang berharga untuk suku kita. Sekarang, kita harus pindah ke tempat perlindungan baru.
tempat yang dapat melindungi kita dari balas dendam manusia. Begitu mendengar ini, yang lain bertanya, "Tapi, di mana tempat perlindungan itu? Dari mana kita akan mendapatkannya?" Saat itulah Lintian tersenyum licik, nyaris seperti iblis, dan menjawab, "Tempat yang bahkan gereja suci pun tidak berani datangi dengan sembarangan, kuburan agung." Beberapa saat kemudian, cerita berpindah ke adegan baru. Semua orang kini berkumpul di luar dalam jumlah besar. Ada pertukaran pakaian dan perlengkapan yang aktif terjadi. Para goblin dan manusia, semuanya adalah bagian dari suku Lintian, berkumpul di satu tempat, bekerja sama dalam harmoni. Beberapa mendirikan tenda, yang lain menangani tugas berbeda. Tepat di tengah-tengah semuanya, Lintian berdiri mengamati segala yang terjadi. Dalam hati, ia berpikir dalam diam. Karena kuburan agung dulu memiliki perjanjian non-agresi dengan gereja suci, itu adalah tempat yang aman dari campur tangan mereka. Ia memiliki semua kondisi yang dibutuhkan untuk membangun ras goblin yang luas. Sekarang, yang tersisa hanyalah mempersiapkan sejumlah besar alat pembiakan. Segalanya berjalan lancar dalam suku itu. Namun sekarang, Lintian memiliki rencana lain. Ia memutuskan bahwa sudah saatnya pergi untuk menjalankan misi berikutnya. Dengan cepat, ia memanggil naganya, menaikinya, dan tepat sebelum lepas landas, ia berteriak kepada rakyatnya, "Ingat, tujuan utama kita adalah menangkap manusia, bukan membunuh mereka. Sedangkan bagi mereka yang melawan, perlakukan sesuka kalian." Begitu para goblin mendengar perintah dari pemimpin mereka, mereka menjawab serempak, "Baik, kami akan mengikuti perintah bos." Untuk meningkatkan populasi goblinnya, Lintian telah pergi menjalankan misi berikutnya. Tujuannya jelas, menangkap sebanyak mungkin gadis manusia, membawa mereka ke kelompoknya, dan menggunakannya untuk berkembang biak. Dalam beberapa hari berikutnya, suku goblin melewati 10 desa. Namun, meskipun mereka telah berusaha, mereka hanya berhasil menemukan 230 wanita. Jumlah yang jauh lebih sedikit dari yang mereka harapkan. Jumlah itu bahkan tidak mendekati kebutuhan mereka. Sepanjang perjalanan sejauh 700 km, mereka melintasi 19 desa dan 2 kota. Di setiap tempat tersebut, mereka tidak menghadapi perlawanan atau masalah apapun. Dari atas, terbang tinggi di punggung naganya, sang tokoh utama kita mengamati semuanya dari kejauhan. Matanya menyapu tanah saat mereka maju. Ia yakin bahwa menangkap lebih dari 1.000 orang seharusnya bukan masalah. Dengan keyakinan itu, ia terus melaju. Kemudian, dari langit, ia tiba-tiba melihat sebuah kota di kejauhan. Senyum tipis muncul di wajahnya saat melihatnya. Bersemangat, ia berteriak kepada suku goblinnya, memberi tahu mereka tentang apa yang ia lihat. Ia segera menyuruh naganya terbang lebih cepat, melaju menuju kota tersebut. Saat mereka mendekat, ia mengeluarkan perintah lantang. "Siapkan karung-karung. Selesaikan ini secepat mungkin, lalu kita lanjutkan perjalanan." Kota yang sedang mereka dekati tak lain adalah kota Corselero. Kabar tentang kedatangan mereka yang semakin dekat telah sampai di kota, dan kini orang-orang berkumpul dalam jumlah besar di satu tempat. Di tengah kerumunan berdiri wali kota-kota tersebut, wajahnya serius dan tegang. Melihat ekspresi serius sang wali kota, seseorang di dekatnya berkomentar sambil terkekeh. "Wali kota, bukankah ini terlalu dramatis? Aku juga mendengar beritanya. Hanya sekelompok goblin yang menyerang desa. Aku sudah membunuh cukup banyak goblin untuk membangun gunung dari mayat mereka." Kerumunan besar kini telah berkumpul. Dan di tengah keramaian itu, beberapa pemburu mulai berbicara satu sama lain. Salah satu dari mereka mencibir, "Apakah kita, orang-orang Corselero, harus takut pada sekelompok goblin?" Pemburu lain menjawab dengan percaya diri, "Jaga saja gerbang kota. Begitu mereka muncul, bunuh mereka di tempat, semuanya." Tepat saat itu, seorang pria muncul dengan lengan dan kaki yang patah serta dibalut perban. Ia berjalan pincang ke depan dan memperingatkan mereka semua dengan nada putus asa. "Kalian tidak boleh meremehkan mereka. Goblin-goblin itu, mereka mengerikan. Ukuran mereka jauh lebih besar dari goblin normal." Beberapa orang di kota merasa takut, yang lainnya bersemangat.
Dan beberapa justru mengejek goblin-goblin itu, menganggap mereka tak lebih dari serangga. Percaya bahwa melawan mereka hanyalah buang-buang waktu. Kerumunan penuh dengan obrolan, perdebatan, dan kesombongan penuh percaya diri. Di tengah semua itu, seorang pria melangkah maju setelah melihat ketegangan di wajah orang-orang. Ia berkata dengan penuh keyakinan, "Mereka hanya spesies yang lebih besar. Jangan terlalu dianggap serius. Jumlah mereka mungkin banyak, tapi aku bisa menghadapinya meski mereka dari ras lain." Pria yang mengatakan ini berbicara dengan nada arogan, dan itu jelas terdengar. Ia tak lain adalah Ace, seorang petualang level 50, pria yang sangat bangga akan kekuatannya dan memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya. Sebagian besar penduduk kota sudah bersiap untuk pertempuran, dan begitu wali kota Frank melihat semua orang dipenuhi semangat, ia berteriak lantang, "Kalau begitu, semuanya bersiaplah. Mereka akan melewati sini sebentar lagi." Dan tepat setelah ia selesai berbicara, seorang prajurit yang ditempatkan di menara pengawas tinggi, yang mengamati daerah sekitar, tiba-tiba berteriak, "Mereka datang! Goblin-goblin itu sudah mencapai pinggiran kota." Begitu para petualang mendengar ini, mereka langsung menghunus senjata dan mengambil posisi bertarung, siap membela tanah mereka dari pasukan goblin yang mendekat. Di barisan terdepan berdiri Ace, tertawa dengan lantang sambil berkata, "Saudara-saudara, bagaimana kalau kita adu siapa yang bisa membunuh goblin paling banyak? Yang kalah traktir minum selama sebulan. Bagaimana?" Mendengar itu, seorang pria di belakangnya menjawab, "Lupakan, kami tidak akan bisa menandingi kemampuanmu." Yang lain menambahkan, Ya, kami tahu, kau yang terbaik." Ace tertawa kecil lagi dan berkata, "Membosankan. Mungkin lebih baik kubiarkan aku saja yang mengurus semuanya." Dengan aura penuh keangkuhan, ia melanjutkan, "Kalian bisa duduk santai, biar aku yang tangani semuanya." Namun, saat ia membalikan badan, masih tenggelam dalam rasa percaya dirinya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Orang-orang yang berdiri di belakangnya gemetar ketakutan. Ace mengernyit dan bertanya, "Kenapa kalian semua begitu?" Pria-pria yang berdiri di belakangnya basah oleh keringat dingin, jelas-jelas ketakutan oleh sesuatu yang baru saja mereka lihat. Ace menatap mata mereka dan menyadari bahwa mereka tidak hanya takut. Mereka sedang menatap sesuatu tepat di depan. Ia segera mengalihkan pandangan ke arah depan. Dan pada saat itu juga, ledakan dahsyat mengguncang tembok kota, dan ledakan besar meledak. Goblin mulai membanjiri kota melalui celah yang terbuka, menyerbu masuk lewat kepulan asap. Di atas mereka semua, melayang di langit adalah Lin Tian yang menunggangi naganya, mengitari kota seperti pemangsa yang siap menerkam. Begitu semua orang melihat pemandangan mengerikan itu, kepanikan merasuki hati mereka. Ace, yang beberapa saat sebelumnya begitu sombong dan percaya diri, kini gemetar ketakutan. Ia jatuh ke tanah, lumpuh, dan bergumam dengan syok. Bagaimana mungkin goblin dan naga bersama-sama? Setelah itu, orang-orang mulai berteriak dan lari menyelamatkan diri. "Lari! Pengintai-pengintai brengsek itu berbohong pada kita. Ini bukan goblin. Ini monster." Di antara mereka adalah Ace, yang dalam kepanikan menjatuhkan senjatanya dan melarikan diri seperti yang lain. Gemetar ketakutan, ia berteriak kepada rekan-rekannya, "Kenapa kalian meninggalkanku? Tunggu!" Di tengah kekacauan itu, tokoh utama kita melayang di atas kota di atas naganya, mengamati kerumunan panik di bawah dengan seringai penuh minat. Banyak sekali orang yang sudah berkumpul dan bersiap di sini. "Menarik," gumamnya. Dan kemudian, kehancuran benar-benar dimulai. Kota itu berubah menjadi neraka. Ledakan menggema di udara, dan awan asap tebal menyelimuti seluruh kota. Jeritan terdengar dari segala penjuru saat para goblin melampiaskan amarah mereka. Api dan teror melahap jalan-jalan, bangunan runtuh. Orang-orang berlari ke segala arah. Itu adalah kejatuhan total kota Corselero. Di tengah kekacauan, sang wali kota terlihat bertarung melawan goblin. Pedangnya beradu dengan putus asa, sementara di belakangnya seorang pria, Ace, meringkuk ketakutan. Wali kota itu berbalik dengan marah dan berteriak, "Bukankah kau bilang bisa menghadapi goblin?
Kalau begitu lakukanlah. Ace tergagap, benar-benar terguncang. Kenapa? Kenapa mereka seperti ini? Kenapa goblin-goblin ini begitu mengerikan? Apakah mereka masih bisa disebut goblin? Tepat saat itu, seekor goblin mutan besar muncul dari balik asap. Matanya bersinar dengan cahaya buas. Ia menerjang langsung ke arah Ace. Sebelum Ace sempat bereaksi, goblin itu menghantamnya, mengakhiri hidupnya seketika. Teriakannya hilang ditelan kekacauan. Goblin mutan itu terkekeh dingin. Kupikir ini akan menyenangkan, dan ternyata aku benar. Maka bab ini pun berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan mengungkapnya di bab berikutnya. Jangan lupa beri nilai untuk bab ini dari 1 sampai 5 di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai saat itu, jaga diri dan selamat tinggal. Apa prediksi kalian untuk bab selanjutnya? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe.